Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada satu jengkal pun langit, tidak ada satu jengkal pun langit kecuali ada malaikat-malaikat Allah di setiap jengkalnya, raki'an sajidan, ruku, sujud, bahkan dia bertasbih dan berselawat. Jadi kalau kemudian kita berselawat, kita bertasbih, ini sama dengan menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikatullah. Subhanallah. Ustadz, panjang benar salawatnya. Begini bos, kalau kita salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, prinsip doa adalah kembali kepada dirinya masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi doanya masing-masing. Bedanya dikembalikan dalam bentuk doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keren juga sih. Jadi kalau kita salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka doa itu kembali kepada kita. Allah dan para malaikatnya berselawat buat ente pada. Saya nggak mau buat aneh doang. Saya pengennya buat siapa? Saya pengennya buat siapa? Bukan cuman buat saya. Makanya dipanjangin. Ala sayyidina Muhammad ke kita dulu, baliknya. Wa ala alih ke keluarga kita. Nah, kenapa dijeda-jedain? Supaya meresap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Sambil ngebayangin tuh, dalam sepersekian detik kita ngebayangin wa ala alihnya itu kembalinya kemana gitu. Alih kan kita mendoakan wa ala alih kepada keluarganya Rasul. Berarti doa itu akan kembali kepada keluarga kita. Wa azwajih, dan kepada istri-istrinya Rasul. Berarti akan kembali kepada istri-istri kita. Saya membayangkan begitu ya, saya bilang sama istri saya, "Mah, pengen gak nanti begitu di yaumil mahsyar, begitu dibangkitkan, atau di depan pintu sorga, mama disenyumin sama semua istrinya Rasul." Kenapa? Karena kita sering menyebut namanya. Wa azwajih. Kan keren tuh, dijemput sama Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Terus habis wa azwajih wa dzurriyyatih, untuk turunan-turunannya Rasul, turun-turunannya Nabi. Kalau ente cuman begini salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti di ente. Makanya kemudian wa ala alih wa azwajih wa dzurriyyatih, berarti doa itu kembali kepada turunan kita. Pak, ente minta didoain sama kiai saja udah subhanallah. Lalu kiai bilang, aneh doain ente, masya Allah. Lah ini yang doain para malaikatullah, juga Nabi, kalau nanti bacanya hari Jumat, dan Allah sendiri. Masya Allah. Wa dzurriyyatih. Kemudian wa ashabih, dan sahabat-sahabatnya Rasul. Berarti teman-teman kita, teman main, teman ke mall. Iyalah pokoknya begitu dah. Teman ke mall sering diselawatin, lama-lama rajinnya ke masjid, lama-lama rajinnya ke pengajian.
Terus wa matihi ajmain. Wa ummati, Masya Allah Bapak, Ibu, ya Allah. Kita doain satu orang aja dihitungnya. Falikulli mu'minin wa mu'minatin shadaqatun. Setiap kali kita ngedoain satu orang mukmin, mukminah, itu satu sedekah. Coba tuh umatnya Rasul dari mulai zaman dulunya sampai akhir zaman, berapa banyak? Berapa banyak lah mereka, bahkan yang sudah meninggal dunia disebut umatnya Rasul toh, mereka akan mendoakan kita. Allahu Akbar. Terus kenapa kok bacanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Begini, kalau saya baca Allahumma sholli saja insya Allah mencukupi, karena Rasul yang bilang seperti itu. Tapi kan kita pengennya lebih. Jangan cuman sholli tapi wasalim. Wasalim itu apa artinya? Keselamatan. Orang nipu nggak jadi, nabrak nggak mempan. Begitu ditabrak jager, motor yang penyok, mobil yang penyok. Begitu orang ngefitnah, dia yang ketabok, dia yang ketampar. Begitu orang nipu, dia yang hilang duitnya. Wasalim tuh. Karena kita menyebut wasalimnya ala siapa? Ala Nabi nafakot la ala alihi. Berarti siapa? Keluarga kita nanti bakal selamat. Keluarga kita ada yang mencelakakan, Allah nyelamatin. Kenapa? Karena kita salawatnya seperti itu. Wasallim. Kemudian wabarik ala, dan berkahi. Masa nggak mau diberkahi? Ustadz, zikirnya keras-keras tuh. Ya, dalam kerangka ngajar. Habis ini silahkan zikir dengan suara yang sepantasnya. Terlalu sir tidak, karena terlalu sir nggak ada suara sama sekali, apalagi sambil nyender turu. Iki wong Jawa sok serang. Nah, apa ngiler ngeces gitu ya. Mau serang bae wes. Kalau kemudian kita tidak bersuara, sama sekali tidak bersuara, biasanya orang-orang kayak kita mah tidur. Suara sedikit lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa washabihi wa ummatihi. Allahumma shalli. Kira-kira seperti itu. Nanti di majelis ini karena semuanya harus ngapal, sekalian belajar, maka dikerasin suaranya. Insya Allah. Terus bagaimana subhanallah wa bihamdi tadi Ustaz? Dalam satu hadis yang sahih, siapa orang yang kemudian dia membaca tasbih subhanallah wa bihamdi mi'atam marrah kulla yaum, 100 kali setiap hari, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Dengerin. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi mi'atam marrah 100 kali dalam satu hari, dia akan dihapus dosanya. Yang ngalangin doa kita itu dosa, salah satunya. Lah dosa kita habisin dulu, baru berdoa, cakep. Apalagi saya bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apalagi malaikat itu semua berselawat. Terus di ayat yang lain, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka juga bertasbih. Sama seperti saya tadi ceramah di awal, siapa orang yang kemudian berselawat dan bertasbih, maka dia menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikat Allah yang gak ketulungan banyaknya. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali dia berisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru deh doa begitu. Jangan main doa aja.
Antar dulu pakai salawat. Kalau rada-rada genting, rada-rada gawat, umur udah 46 belum kawin, selawatnya 1000, 1000, 1000. Tasbihnya 1000, 1000, 1000. Kalau perlu 10.000 satu hari, sehingga dia tidak sempat mikir jodoh lagi, udah pusing sudah sama tasbihnya, sama salawatnya. Yang mikir bini jauh di Mekah, udah banyakin tasbihnya, banyakin salawatnya, nanti nggak kepikiran lagi insya Allah. Umur mah Allah yang nentuin. Tambah tua juga kalau Allah bikin tambah muda, insya Allah bisa, asal ikhlas. Bukan gitu mat? Insya Allah. Ini ada yang bininya jauh di Mekah, salawat, wah paling keren, paling keren. Siapa ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar? Semua. Siapa yang biasa belanja ke pasar? Mana di atas ada? Coba ibu baca salawat ini. Atau salawat apapun yang ibu bapak suka. Pergi ke pasar. Nggak usah bawa duit. Tidak usah bawa. Sebut saja nama kekasih yang punya pasar. Sebut nama kekasih yang punya. Siapa yang punya pasar? Allah. Siapa kekasihnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ini kayak lenong nih. Jadi kita datang nih ke pasar, kita baca salawat, kita jalan kemudian ke pasar, sebut nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ummati wa ashabi wa ummati ajmain. Udah datangin tukang ikan. Enggak usah pakai babi bu, enggak usah pakai mukaddimah, bilang sama tukang ikan. Assalamualaikum bang, tolong bungkusin 2 kilo. Saksikan fadilah sedekah. Fadilah sedekah doa. Kita ini sedekah doa, enggak tanggung-tanggung. Sedekahnya kepada Rasul. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka lisan kita menjadi lisannya Allah. Jadi ketika tukang ikan mendengar bungkus 2 kilo, dia mendengar seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, bungkus. Ilmu perlu dijajal. Ilmu perlu dijajal. Berangkat besok ke pasar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di pasar punya Allah. Bahkan Allah mengatakan bukan cuma yang ada di pasar, ma fis samawati wa ma fil ard, semua milik Allah. Jalan ke pasar, tanya tukang daging, "Mang, ini teh punya siapa?" Nanti tukang daging bakalan jawab, "Ini punya saya." Katakan kepada si tukang daging, "La khata." Tidak salah ente, ini punya Allah, bungkus. Yang yakin atuh, yang yakin. Assalamualaikum, tukang ikan, tukang daging, tukang sayur. Tanya sama dia, ini punya siapa? Mereka akan jawab, dagangan saya ya mah, dagangan orang. Salah, ini punya Allah.
Ayo, bungkus. Yakin dong, yakin. Berangkat langsung. Jangan kosong. Kalau tangan kosong ente bunuh diri. Kan ente nggak tangan kosong. Ente berangkat dengan sholawat, bukan tangan kosong. Ente minta sama yang punya. Dikasih, Bu. Dikasih. Dikasih insya Allah. Jajal, jajal. Tes. Ya jangan yang beresiko dulu lah. Es kelapa dulu lah. Baso baso. Jajal dulu, jajal. Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, ayo. 1 mangkok. Dibikin sama dia. Sholawatin dari belakang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiup. Allahumma sholli ala. Doa. Ya Allah, saya pengen bakso nih. Datang langsung tukang bakso. Ngomong sama dia. Tolong 1 mangkok. Begitu lagi lagi dibikin, datang 1 orang, deng, mesen bakso yang sama, duduk di kursi yang sama, duduk di bangku meja yang sama. Dia nanya kita, dari mana? Dari Pontang ya. Apa kerjanya? Aduh, kerja saya lagi salawat aja ini. Bener tuh ilmu salawat bener. Saya alhamdulillah ngamalin salawat subhanallah bla 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 cerita. Saya duluan ya, begitu kata dia. Dah, kamu tenang saja, saya yang bayar. Subhanallah. Jajal, jajal. Nanti tukang-tukang bakso yang mendengar ceramah ini akan masang stiker, nggak mempan. Nggak menerima bayaran dengan salawat, duit. Tapi pantang mundur Bu, pantang mundur Pak, datengin tetap datengin, bacain salawat. Temen saya, Jody namanya, dia beli mobil baru. Dia ngomong sama saya, Ustadz nanti saya yang jemput di Jogja. Tapi tolong ya, mobil aneh jangan diselawatin. Itu seperti tukang bakso yang mengatakan nggak bakal mempan. Saya cuek aja. Begitu nyampe Bandara Yogyakarta, duduk di CX-9, saya sentuh kulit joknya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bu, pindah tuh mobil. Subhanallah. Percaya gak? Yakin. Di mana showroom terdekat di sini? Di mana showroom terdekat di sini ada? Besok datengin. Besok datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyari mobil apa ya Pak? Saya mau nyari yang paling mahal. Yang mana yang paling mahal? Ada sih itu tuh apa? Fortuner. Berapa itu harganya? 400 sekian lah. Ya udah anterin saya ke situ. Saya mau baca sholawat. Kalau ente nggak berani sama tukang ikan, nggak berani sama tukang daging, nggak berani sama tukang bakso, nggak mungkin ente berani yang mahal, nggak mungkin. Yang cetek aja ente nggak berani, bagaimana lagi yang mahal? Nggak mungkin. Tes dulu, korbanin dulu tukang bakso. Ente pernah nggak jajal begini, jalanan sepi bener, pernah nggak jajal? Ente berdiri di tengah-tengah tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen makan nasi goreng. Tiba-tiba dari tikungan muncul tukang nasi goreng. Jajal, jajal. Ilmu mesti dijajal. Berdiri di pinggir jalan, taksi nggak ada yang kosong, penuh. Ah sudah, beli aja pakai sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Baca itu 100, belum nyampe 100, datang taksi.
Taksi Pak, subhanallah. Masuk kita ke situ, jang, sempurnain 100 salawat. Itu argo Pak nggak jalan. Nol aja nol. Si tukang taksi baru sadar kalau udah nyampe. Sadar saat udah nyampe. Ketika ditanya berapa duit Bang? Masya Allah, argonya nol. Ya udah Pak, nggak usah bayar. Hah? Nggak usah bayar? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Si tukang taksi jawab, wa ala ali Muhammad. Keren. Syarat dan ketentuan berlaku. Ente mesti ya yakin. Jangan pengen nyakitin orang. Jangan pengen ngambil barangnya. Jangan. Kalau pengen ngambil barangnya dosa. Beberapa ahli hikmah gak peduli. Ada yang begitu, gak peduli. Mau yang datang pelacur didoain juga supaya laris. Ya ini masalah gitu loh. Assalamualaikum Abah, waalaikumsalam. Aduh sepi. Ayo tuh Abah doain. Ayolah Abah doain deh, mudah-mudahan rame gitu. Jangan begitu dong. Syarat yang ketentuan berlaku, pakai di urusan yang baik. Tapi saya beneran jajal. Ada jemaah saya atas izin Allah Subhanahu wa taala pengen Kijang Innova warna hitam. Dia disiplin masuk ke showroom. Karena malu dia masuk ke showroom yang berbeda. Nyarinya Kijang warna hitam. Begitu ketemu Kijang warna hitam, dia berdoa. Amin. Saya boleh lihat dalamnya begitu. Modus. Ini modus supaya bisa berdoa langsung di TKP. Dibuka tuh Kijang, dia dudukin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Kijang yang begini yang sampai 2 tahun dia berturut-turut seperti ini, 2 tahun. Punya lo. Dia testimoni tuh sama saya 2 tahun. Jabanin sama dia. Ente yang denger dianggapnya bercanda. Enggak ada bercanda. Kalau emang malu ke showroom, udah di pinggir jalan aja. Jalan. Ente pengen mobil apa? Vios. Udah berdiri di pinggir jalan. Begitu mobil Vios lewat, nih dia nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sampai hilang, tungguin lagi. Nggak percaya. 7 hari ente tiap siang seperti itu, insya Allah hitam, hangus. Ngelihat handphone iPhone 5, ngelihat nih handphone iPhone 5, Samsung 3, apa yang ente lakukan? Apa yang ente lihat harus jadi ibadah, nggak boleh nggak jadi ibadah. Kalau judulnya seperti ini nih, Masya Allah, kapan ya bisa punya handphone seperti itu? Ini lumayan karena masih menyebut nama Allah. Ada Masya Allahnya. Tapi kalau cuma begini, bagus banget ya. Apaan gue bisa semuanya seperti itu? Itu Pak namanya perbuatan sia-sia. Enggak jadi doa. Orang barat, orang bule mengatakan kalau Anda percaya itu handphone bisa ada di kantong ente, maka itulah yang akan terjadi. Sedangkan kita bukan cuma percaya, kita jadiin doa. Setiap jalan lihat iklan itu, pulang lihat iklan itu, jalan lihat iklan itu, pulang lihat iklan itu. Mendingan ente berselawat. Mampir sebentar di bawah billboard, usap-usap billboardnya. Pegangin, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah nih ya Allah, handphone yang kayak begini yang saya mau nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu handphone Pak, kayak hidup turun ke ente punya kantong, beneran. Percaya. Oh, tiba-tiba bos ente naruh handphone iPhone tuh, dan buat ente nih jebret gitu. Buat ente nih jebret, ente pusing tuh.
Allahu Akbar. Subhanallah. Samain warnanya sama, jenisnya sama. Sholawat. Bu, ibu, meja kosong, pegangin ujungnya. Pegangin ujungnya. Ibu baca sholawat 100 kali. Terus tinggal sebentar, penuh nih meja. Aduh, hari gini Pak, mesti punya ilmu begini. Hari begini mesti punya keyakinan seperti ini. Kalau nggak punya, capek jadi orang miskin. Apa aja mesti ada duit. Emang nggak capek jadi orang miskin? Mau ngajak makan anak, nunggu gajian, kasihan amat sih. Tanya sama anak, lo mau makan apa malam ini? Bininya nyaut, jangan dengerin, belum gajian. Lu jangan sembarangan ya, gue habis ngaji mau Ustadz Yusuf. Mau makan apa? Mau makan sop ikan. Udah, ayo duduk semua duduk. Duduk, baca sholawat. Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli. Baca 100. Belum selesai nih, belum selesai. Ada yang ngucap salah. Ada yang ngucap salah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Coba lihat, ada tamu tuh. Pas buka bawa termos. Pas buka bawa termos. Barangkali belum masak ini buat makan malamnya. Salam sama bapak ya. Assalamualaikum. Oh iya, termosnya nggak usah dipulangin. Buat situ saja. Assalamualaikum. Pak dari mana? Udah bilang aja dari temannya bapak. Assalamualaikum. Begitu dibuka sop ikan. Subhanallah. Jajal. Tes. Jangan makanan yang nggak ada. Jangan makanan yang emang musim. Maaf. Makanan yang belum musim juga. Jajal. Tes. Saya pernah Pak, izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang ke salah satu kota yang tidak ada durennya karena waktu itu tidak musim duren. Tapi saya mengenal bahwasanya daerah itu adalah penghasil duren. Begitu duduk di mobil, saya bilang sama panitia, makan duren enak nih kali, gitu. Mereka pada ketawa. Ya Ustadz, belum musim. Mendadak saya ingat perkara tauhid. Buat Allah nggak ada asbab. Buat Allah tidak ada sebab. Apakah perlu buat Allah pohon itu ada musimnya itu buah? Nggak perlu. Bahkan buat Allah tidak perlu itu buah ada pohonnya. Buat Allah Pak nggak perlu. Mendadak saya ingat soalan tauhid, lalu saya bilang sama jemaah yang semobil, weh, kita tes tauhid yuk. Kita tes iman. Kita tes keyakinan. Bagaimana Ustadz? Kita berdoa. Mudah-mudahan ntar malam kita bisa makan duren dengan izin Allah. Saya berdoa tuh, salawat dulu, bat. Kalau duren mah 7 salawat cukup lah. Nggak perlu 100. Ini kan kita 100 mau bangun pesantren. Kalau cuman duren aja 7, 10 cukup insya Allah. Ada harga. Kalau Vios 10.000. Iya dong, yang bener aja loh. Pengen kaya duhanya 2. Ya jauh. Kejar dong 12 gitu. Insya Allah dipecat. Lu kerja sama siapa? Sama gue, sama Tuhan lo. Jawab sama dia, saya kerja sama Allah Tuhan saya. Ya kalau gitu lu kerja sama Allah di musola, jangan di sini. 10 tahun yang akan datang Pak, dia yang akan merangkak di hadapan Bapak dan Bapak beli pabrik dia dengan izin Allah. Jangan bercanda sama keyakinan. Jangan bercanda sama keyakinan. Jangan bercanda. Jangan bercanda, harus yakin. Aminu bihi aula tu'minu. Kalau mau percaya, begitu kata Allah di dalam surah Al-Isra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa ada tuh. Ya Allah, saya Yusuf Mansur
pengen makan duren. Yang belakang sama sopir jawab, amin Ustadz, amin gitu. Rupanya mereka berusaha pengen nyenengin saya. Mereka nyari sekota. Jadi mereka pada saat saya ceramah nggak ada. Dia nyari duren. Dia pengen ustadznya nggak kecewa sama doa. Dia pengen ustadznya ini tidak kecewa ketika berdoa. Mereka nyari. Saya paham gelagat itu. Saya bilang sama mereka, nggak usah. Saya sudah minta, nanti bakal diantar. Udah, ente ngaji aja. Ente ngaji aja, bakal diantar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai besok pagi saya sarapan dan pulang, itu duren nggak ada yang nganter. Itu duren nggak ada yang nganter. Lalu kemudian orang-orang di dalam mobil mengatakan, nggak dikabul ya Ustadz gitu. Saya bilang apa? Bedain kalimatnya. Ini kota penghasil duren ya? Iya Ustadz, tapi nggak musim. Oh nggak musim, ya udah nggak dapat pahala apa saya. Nggak dapat pahala doa, nggak dapat pahala sholawat, nggak dapat pahala tasbih, nggak dapat pahala namanya ibadah. Kenapa? Karena kalimatnya kosong. Tapi ketika saya berdoa, dapat nggak dapat, gue ibadah. Terus masalahnya apa kalau nggak dikabul? Apa masalahnya kalau nggak dikabul? Kira-kira 7 tahun kemudian saya datang lagi ke kota tersebut dan kali ini tidak meminta sama sekali duren, gak minta. Tapi pagi-pagi menjelang pulang si Malaysia ini bilang, Tuan Yusuf, ini makanan buat ente, ini duren paling lezat di kota aneh. Orang-orang lama yang masih ada mengatakan, ya Allah Ustadzuna, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita jadi saksi nih, doa ente dikabul juga. Cuman 7 tahun ya Ustadz. Duren aja 7 tahun dia bilang. Ibu-ibu, siapa yang datang ke sini nggak pakai emas, nggak pakai cincin emas, galung emas, siapa? Kenapa lu nggak bawa? Kacau nih. Tahu nih yang datang Yusuf Mansur. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Oh gawat. Gawat. Jangan dibawa cincinnya. Nanti copot. Modus nih. Bu, Pak, saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang nggak bawa karena nggak punya? Bangga amat sih. Miskin kok bangga ya loh. Muruahnya mana? Biar kata nggak punya diem aja. Pan tadi Ustadz yang nanya, aku jadi bingung nih. Nih dengerin, perempuan-perempuan yang pengen punya emas, lu minta sama laki lu, ditabok. Coba aja ngomong terus. Coba ngomong terus. Mana emasnya? Bok tabok. Lu nggak tahu apa? Gua nih kopral. Itu. Lu nggak tahu apa? Gua prajurit rendahan, gua prajurit bawahan. Lu minta emas mau gua pusing tau lu. Jangan ngomong sama yang bakalan kesel. Ngomong sama Allah yang tidak ada keselnya. Gimana caranya? Baca salawat, datang ke toko emas. Baca salawat, baca tasbih, jalan ke toko. Sampai toko emas bilang, yang ini berapa gram? 5 gram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ini 3 gram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, ini 2, lama-lama encinya capek nih. Ini mau beli apa mau baca salawat sih? Ini yang 5 gram, yang 5 gram. Insya Allah cocok nih. Insya Allah cocok. Kasih unjuk. Ya Allah gimana? Cocok gak? Cocok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, yang kayak begini yang saya pengen. Berapa nih, berapa? Itu emas murni tuh 600-an lah. Kali 5 3 juta. Pisahin dulu, pisahin. Seminggu insya Allah saya kemari. Seminggu. Nincinya pengen ngetes nih. Jadi enggak beli nih. Beli. Ya kalau beli, ya bayar dong. Saya mau belinya pakai sholawat. Ya udah, saya pisahin ya. Seminggu ya, minggu.
Si Enci nih ngomong nih sama bawahannya, sampai budak juga, ini cincin nggak bakal punya dia. Siapa juga kalau mau beli cincin mesti pakai duit. Ya wajar, dia nggak punya Tuhan. Yang bener aja kalimat, masa begitu. Sampai budak juga nggak bakalan dia punya. Kalau mau cincin mesti pakai duit, nggak bener, nggak bener, nggak bener. Saya punya duit pak, nggak pakai cincin. Berarti kan tidak semua orang yang punya duit juga bisa beli cincin dan pakai cincin. Saya nggak pakai. Apa kata si Enci? Kita tungguin seminggu, pengen tahu kebeli nggak tuh. Kita pulang ke rumah, kita sholat dah 2 rakaat. Kita bilang sama Allah, pilihan sudah ditentukan ya Allah, tinggal engkau yang bayarin, antar ke sini. Orang susah makin susah kalau nggak ada pakaiannya. Orang susah makin susah kalau nggak ada senjatanya. Pakaiannya orang susah zikir, senjatanya orang susah doa. Ente udah susah, zikir nggak ada, doa nggak ada, ya makin susah. Mau apa-apa duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Oh Allah, dibudakin duit. Ngomong. Insya Allah, asal ada Allah. Allah berkehendak, semua insya Allah bisa. Sholat. Kira-kira jalan 7 hari lewat, si Enci bilang, nih lihat tuh, nggak ada kan? Dipisahin tuh, akhirnya digabungin lagi. Udah orangnya nggak kemari, ini udah 7 hari. Pas percis dia taruh di atas, ada anak muda datang sama seorang perempuan, kira-kira tuh bininya. Yang ini berapa? Yang ini, bang yang ini aja bang. Ini kayaknya bagus nih. Berapa gram nih? 5. Coba lihat tangan mama kamu kayaknya ukuran kamu, coba bang. Ya Allah iya bang, pas bang. Ini aja bang. Emak pasti seneng. Itu si emak di rumah nggak ngerti dialog ini, nggak paham. Pakai tuh, cetrek. Berapa ini? Ini Mas Murni 600. Nah, ya udah 3 juta ya, bayar 3 juta. Bayar. Pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantu. Oh. Bawa apaan tuh? Ini buat emak. Masya Allah, buat emak. Iya, buka. Ya Allah. Bingung, udah pasti bingung. Ente pasti bingung. Ente beli es kelapa, pakai duit, nggak bakal takbir, nggak bakalan takbir. Tapi ente pengen es kelapa, usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu salam, udah ada kelapa, ente pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa, batal lu sholat. Ente beli pecel lele pakai duit, nggak bakal takbir, nggak bakal netes air mata, nggak bakalan. Ente beli mobil pakai duit, sombong lo jadinya. Ya Allah, si ibu lihat, ya Allah, ini kan, ini ceritain. Ceritain masih mau begitu ya Allah. Ya saya sih sederhana aja mak. Dulu waktu ayah kawin kan emak jual cincin. Mohon maaf nih baru tahun ini saya bayar ulang. Subhanallah. Si emak pakai tuh cincin, cekrek. Dia jalan ke toko emas yang tadi. Ya, tangannya begini nih, gitu. Selamat siang Cik, gitu. Wih, itu kok bisa? Gitu. Nggak mungkin Sinci begini kan nggak pakai peci dia. Nggak mungkin. Kok ibu pakai cincin? Makanya jangan ngecilin Tuhan aneh. Ente ngecilin Tuhan aneh sih. Terus sekarang mau apa? Aneh mau salawatin toko ente. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan bercanda loh, beneran ini. Coba aja jajal. Bolak balik toko emas, Allah pasti punya. Yakin.
Yang yakin, tapi kalau nggak yakin nggak bisa. Pengen punya rumah, siapa yang belum punya rumah? Mau ngacung bingung, ntar gue dibilang miskin. Iya, siapa yang belum punya rumah pengen punya rumah? Jangan ngumpulin duit ya. Jangan ngumpulin, nggak bakal ketemu, susah. Kejar Allah saja. Allah yang punya semua rumah, Dia mampu memberikan ente rumah. Percaya omongan anda, insya Allah. Jalannya lewat mana? Salah satu yang kita lagi omongin sekarang adalah lewat sholawat dan tasbih. Datengin rumah orang-orang yang lagi jual rumah, datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener rumah dijual? Betul. Berapa duit Pak? 400 juta. Boleh saya lihat dalamnya? Boleh. Begitu melangkah, sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jaja. Oh kamarnya begini. Duduk. Ayo Pak diminum, minum. Boleh saya tawar rumah ini? Boleh. Bagaimana kalau saya beli 425? Bingung nih orang. Baru kali ini gue ada orang nawar malah lebih naik ke atas. Yusuf Mansur begitu. Nih Tarmizi tanya, Ustaz beli dong tanah aneh. Berapa tanah ente? 300.000. Kalau 600 gimana? Izin Allah. Izin Allah. Izin Allah. Wala riya wala sum'ah. Kalau 600 gimana? Masya Allah. Si Haji mah bener-bener lah. Orang nawar 300 ditawarin 300 malah nawarin 600. Iya, tapi gue bayar 3 tahun. Ya nggak apa-apa dah, yang penting ada duit berapa kayak dulu. Kapan butuh duit yang berapanya itu? Ya kira-kira 1 minggu. Baik, yang penting saya bisa masuk ke tanah situ, saya injek dan saya baca salawat di situ boleh. Saya doa di situ, saya sholat duha di situ di awal-awal dulu nih, sebelum punya santri nih. Sekarang mah kita punya santri aja yang jalan. Nah beneran, zaman dulu gitu kita. Orang kata guru kita begini sih, kalau lo nanti jadi kiai begitu, waktu kecil jadi santri, lo nanti punya pesantren, lo beli tanah pakai duit, berarti lo bukan kiai. Jangan pakai duit, lo pakai sholat, lo pakai sholawat. Itu tanah nanti minta-minta sama Allah supaya kamu yang memiliki rumah dan tanah itu. Woi, subhanallah. Maka ente tiru. Assalamualaikum. Salah. Berapa ini? 400. 425 gimana? Yeah. Gue udah tahu, lu mau doa kan? Kok tahu? Depan gue juga datang semalam. Oh ya udah asik dong kalau udah. Iya makanya, ayo kita doa. Penjual dan pembeli sholat, mantap. Ketika saya mendirikan travel Daku, mudah-mudahan Daku Travel mengingat perjalanan awal. Saya bilang sama teman-teman, jangan nyari yang punya duit. Nanti lu sedikit yang ikut travel lu. Cari yang punya Allah. Nanti dia bakalan ngikut lu punya travel. Kalau dia punya duit dia pasti milih di mana travel yang dia mau. Dia punya duit. Cari orang-orang yang pengen umroh dan dia nggak ada duit. Makanya lahirlah Riyadhah, pergi haji dan umroh bukan mimpi. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuat orang yang tidak punya duit tetap bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Haji Pat teman saya ini. Apa nama travelnya Ji? Rahma Raya. Cari Ji orang yang gak punya duit. Bikin dia jadi punya duit. Begini keren. Apa namanya ini? Rahma Raya. Subhanallah. Haji Pat. Keren. Istrinya mana Haji Pat nih? Mana dia istrinya? Istri baru ya? Mana? Yang mana nih? Pada berdiri semua Ji? Ada banyak Ibu bapak yang dirahmati Allah, biasain pakai selawat, biasain. Keren. Anak muda, anak muda. Dompetnya kan kosong tuh. Taruh di laci. Tiap pergi lo selawatin. Pulang selawatin. Pergi selawatin, pulang selawatin. 40 hari.
Lo cek hari ke-41, cek. Insya Allah tetap kosong. Kenapa? Nggak muat. Duitnya nggak muat. Anda kasih tahu ya, bukan nggak berhasil, sembarangan aja lo. Allah bilang siapa yang berdoa menyebut salawat, aku kabulin. Mana perempuan, mana perempuan, gadis, mana gadis, janda mana janda. Ada jerawat. Jerawat ada. Udah jangan pakai obat macam-macam. Kalau buang air pagi-pagi colek dikit tempel. Ya Allah bau loh. Jangan nyari macam-macam. Pagi ngaca sambil baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan syukurin. Siapa yang bersyukur Allah akan tambah jerawatnya. Bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ini jerawat. Masya Allah. Alhamdulillah. Baca salawat. Salawat tuh akan membuat tuh jerawat malu. Dia akan mundur. Pergi. Kemarin saya sakit kepala. Pusing terus. Masya Allah. Datang saya wahbah. Apa kata saya wahbah? Ini baca salawat tibbil qulub. Pegang pala ente sob, pegang pala kita. Baca tuh salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wal basairi wa diyaiha. Belum 10 hilang loh sakit kepalanya. Subhanallah. Luar biasa. Saya punya testimoni, ada seorang jamaah saya dicopet duitnya di terminal, dicopet. Begitu dicopet, dia jongkok loh, jongkoknya. Dia baca salawat itu, Tiba-tiba orang bilang, maaf nih, nggak jadi ngambil. Subhanallah, masya Allah. Tes. Jalan terminal, bilang sama Allah, ambil ya Allah dompet saya, biar saya bisa ngetes ilmu ini. Ente pengen ngetes lagi ilmu yang satu ini, coba jajal. Cari tempat yang paling rame. Ente baca selawat, merem, nebrang aja udah. Pengen tahu selamat nggak ente? Jalanin, wong. Ente berdiri aja gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya pernah seperti itu. Saya beginiin semua mobil, stop, nggak ada yang jalan. Lampu merah, gua jalan. Aturan berikutnya adalah jangan yang enggak. Tetap harus yang masuk akal. Ente baca selawat di depan hotel Shangri-La, ya belum wayahnya kali. Tetap aja belum wayahnya, ukur juga. Mulai aja dulu dari ruko kan ke bedak, ruko dulu. Ruko beres naik kira-kira ke komplek rukoan. Komplek ruko beres naik lagi, baru kemudian masuk hotel. Kecuali tingkat iman ente udah sekelas itu. Kalau tidak maka jadi begini. Tetap hati-hati. Apalagi kalau kemudian saudara bukan cuman berdoa. Berdoa kan meminta tuh. Saudara bisa begini, subhanallah. Salawat juga, tasbih juga, sedekah juga, insya Allah. Salawat juga, tasbih juga, bersedekah juga, insya Allah. Siapa di ruangan ini yang belum punya jodohnya? Yang belum punya. Ente belum punya, umur berapa? 21, ente? 30, sini maju. 30 sini. Masya Allah. Mana yang belum punya jodoh yang mana? Sini, maju sini. Iya sini, maju. Ayo kasih jalan dulu. Mbak, ayo maju. Siapa yang kerudung abu-abu? Ya, sini maju. Ya, bismillah sini.
Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Woi. Ini saya. Sini saya, duduk. Ini. Mas, siapa namanya? Ade. Mas Ade. Umur? 30. 30. Ini Mbak? Nurul. Hah? Nurul. Nurul. Umur berapa? 26. Ah, cocok pada doang. Masya Allah, Masya Allah. Mau dia mau? Ustad. Ente 30. Pengen jodoh? Pengen? Salawat tiap hari 100, 100, 100. Tasbih tiap hari 100, 100, 100. Kemudian sedekah. Yeah. Sekarang bawa duit gak? Bawa berapa? 300.000. Mana dia coba? Jodoh ke? Alhamdulillah. Ini pulangin gocap. Kalau ongkos. Ini buat beli sedekah. Ya, buat beli jodoh. Sedekah buat beli jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Jodoh itu jangan dicari, tapi diminta dan dibeli. Ayo coba ikutin. Jodoh itu jangan dicari, tapi diminta dan dibeli. Ulangi. Pakai tangan. Jodoh itu jangan dicari, tapi diminta dan dibeli. Mbak Nurul, 26 udah pengen nikah belum? Udah. Masya Allah. Udah. Kerja, kuliah? Kerja, mayan tuh nyari bini jangan yang ngerepotin. Mbak Nurul, jodoh jangan dicari, ya nggak bakal ketemu, tapi diminta dan dibeli. Mbak Nurul bawa apa yang bisa beli jodoh malam hari ini? Bawa sedekah apa yang Mbak Nurul malam ini bisa minta sama Allah jodohnya? Uang. Bawa berapa? Ada di tas. Tasnya mana? Siniin. Bawa apa ya? Ambil tasnya. Nah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iya, coba lihat. Keluarin aja semuanya. Keluarin semuanya dulu. Jangan 100 tuh, dapat yang jelek loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Buat beli jodoh nih Mbak Nurul ya. Insya Allah. Ente orang mana? Asli dari Labuan. Asli dari Labuan. Ini? Semen. Kasemen. Oh Banten. Kalau dia mau nih nikah nih. Kalau dia berdua mau nikah nih. Saya akan ngasih hadiah umroh buat dia berdua. Saya akan kasih dia hadiah umroh berdua. Bulan madu sono ke Mekah. Dek, kalau aneh yang jodohin, ente mau nggak? Insya Allah mau. Nurul, kalau Ustadz Yusuf yang jodohin, mau nggak? Nggak bisa jawab. Perempuan biasa, jawabnya malu-malu. Insya Allah. Kalau Nurul mau nikah sama Ade, bisa jawab iya. Saya yang langsung minta sama orang tuanya Nurul. Oh, keren gak tuh? Kalau ada yang nggak mau, saya yang minta. Nggak ada yang paham. Paham aja ente. Dek, ente berdoa sekarang.
Oh boleh, boleh, boleh. Ya berdoa dulu sekarang. Ayo, kan udah sedekah. Sekarang ente berdoa. Berdoa sendiri aja. Pak Nurul, kan pasti orang ada pilihan masing-masing tuh ya. Nah, Pak Nurul udah sholawat, udah tasbih, udah sedekah. Pak Nurul berdoa sekarang sama Allah. Berdoa dulu. Oke, sekarang siapa yang pengen pergi haji ke Baitullah? Ente mau juga haji? Allah. Nih, mau juga? Subhanallah. Mana yang mau haji? Subhanallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya waktu kecil Bu, waktu kecil ibu saya tuh masang foto Mekah. Ibu saya masang foto Mekah, foto Ka'bah. Hampir tiap hari saya ditenteng sama ibu saya untuk ngeliat foto Mekah sambil berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu saya menyangka perbuatan ini perbuatan yang macam-macam, yang enggak aja Bu, tiap pagi baca sholawat, sore baca sholawat, ngeliatin ini figura, betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan saya lewat ibu saya, sebenar-benarnya guru saya, almarhumah ibu saya, ternyata itu benar terjadi. Ketika saudara-saudara semua pengen anaknya kuliah di UI, datang ke UI, selawatin tuh gerbang UI. Jangan ketawa, ini yang terjadi sama saya. Saya ditanya sama ibu saya, mau masuk mana kamu? Saya bilang mau masuk IAIN, dibawa saya ke IAIN. Di depan IAIN saya berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata ibu saya? Nih selawat di sini, di dekatnya langsung. Maka ketika kemudian ada teman-teman di sini yang pengen sekolah di luar negeri dan dia tidak mampu, gampang caranya. Buka internet, begitu kelihatan Tokyo University, selawatin. Bertasbih kepada Allah, pasti nyampe dengan izinnya. Mekah pun seperti itu. Cari gambar-gambar Mekah dan Madinah. Kalau perlu tidur dengan gambar itu, sampai ente pada mimpi udah ada di sono. Selawat, bertasbih dan berdoa. Lalu kemudian bersedekahlah. Insya Allah bakalan nyampe. Kita doain dulu berdua nih, biar ketemu jodohnya masing-masing. Ya nggak? Jodoh nggak bisa dipaksa. Tapi percaya omongan saya, suatu saat kalau emang dia pilihan Allah, pasti ketemunya bukan yang lain, dia juga adanya. Lo lagi, ya emang gue. Terus gimana? Ya jadi aja, oke dah. Insya Allah kita doain mudah-mudahan ketemu yang soleh, ini ketemu yang solehah, ini ketemu yang hafiz, ini ketemu yang hafizah, ini ketemu sama insya Allah yang bisa jadi imam, ini ketemu sama yang bisa jadi makmum di sholat malamnya. Amin. Buat mereka berdua, Al-Fatihah. Mbak Nurul, silakan kembali ke tempatnya. Ya, jangan liatin dulu, belum halal. Mbak Dek, Mbah, mau meluk aneh? Nurul aja tadi tuh. Nggak boleh ya? Iya belum. Ya. Ada aja lu Dek. Aneh masih normal nih, anak 5. Anak aneh 5, nggak doyan sama dia. Makasih deh. Mana tadi yang pengen pergi haji, pengen umroh? Apa? Tukerannya apa? Tukerannya apa? Sedekah. Bawa sedekahnya. Mana sini? Wede, mantap. Subhanallah. Siapa namanya? Joko Paryono, Mas Joko. Asal dari Jawa. Jawa. Alhamdulillah. Mana dia sedekahnya? Mantap ini. Banyak kok. Sehari-hari dagang kerja. Kerja Pak. Jadi mana? Di kepolisian.
kan main ngeri. Malaysian subhanallah. Siap. Makasih. Alhamdulillah. Kita doain Mas Joko. Mudah-mudahan pergi haji umroh sama istrinya amin. Sama anak turunan amin. Al-Fatihah. Banyak keajaiban Mas. Salah satunya teman antum di kepolisian Malang. Saya datang ke sana seperti ini. Lalu ada 2 polisi ngosongin dompetnya Pak. 2 orang polisi ngosongin dompetnya. 400 polisi, 2 maju semua, 2 diantaranya berdoa supaya bisa pergi haji tahun itu juga, tahun 2004. Apa yang terjadi Mas Joko? Imam Sudes tahun itu datang ke Indonesia. Tidak ada jadwal ke kota Malang, beliau ke kota Malang. Jakarta kontak Surabaya, Surabaya kontak Malang, Malang mengirimkan 2 polisinya menjemput Imam Sudes di Bandara Juanda Surabaya. Lalu kemudian Imam Sudes mengatakan kepada 2 polisi ini, tanya apakah polisi itu pengen berangkat ke haji atau tidak. Ditanya langsung sujud, diberangkatkan sama Imam Sudes berangkat haji sebagai tamunya raja, tamunya Imam Sudes. Insya Allah Mas, mudah-mudahan kabul, amin. Silakan. Ibu-ibu, bawa tukerannya, bawa. Apa? Tukerannya apa? Oke, kita selawat sudah, bertasbih sudah, tinggal bersedekahnya. Siapa yang punya penyakit, pengen sembuh? Siapa yang orang tuanya lagi sakit, pengen sembuh? Siapa yang anaknya sakit-sakitan? Beli ya, tiap hari sholawat 100. Tasbih 100. Kemudian sedekahnya dibanyakin. Sedekahnya dibanyakin. Insya Allah kabul, amin. Siapkan sedekah yang terbaik. Sebentar lagi teman-teman akan turun mengambil sedekah dari ibu dan bapak semua sebagai pembangunan insya Allah pesantren Darul Quran di Kurung apa? Waringin Kurung, insya Allah mudah-mudahan. Tangannya mana tangannya? Tangannya ke depan, tangannya. Tangan, bukan ke atas, ke depan, ke depan. Pegang dadanya. Saya pikir izin ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi. Tangannya mana? Ma fi qalbi illallah. Yang tinggi. Illallah. Tangan 2. Alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Sebelum sedekah duit, saya pengen ngelelang. Sebelum sedekah duit, saya pengen ngelelang. Siapa di antara ibu-ibu yang bawa cincinnya, kalungnya, giwangnya, gelangnya, maju ke depan. Tuker hajatnya sama apa yang dibawanya. Ya, kita lelang buat perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dulu, Pak. Mudah-mudahan ada perempuan-perempuan yang berani maju. Amin. Al-Fatihah. Sedekah dari ibu dan bapak tidak akan dibawa ke pesantren pusat, nggak akan. Pokoknya buat Cilegon. Kalau nanti pesantren itu bayar, perlu diketahui oleh ibu bapak semua, yang bayar itu buat ngangkat yang tidak bisa bayar.
Kalau memang ibu itu putra putrinya emang gak punya, miskin, datang, nanti kita yang pernain. Kita yang pernain. Yang penting jangan cerewet. Udah susah, miskin, banyak maunya. Terserah kita, betul nggak? Mau kita taruh di mana dah? Yang penting tuh anak jadi penghafal Quran, betul? Pokoknya kalau nggak punya duit datang, kita yang pernain atas izin Allah. Yang punya bayar dong. Masa nggak punya bayar, yang punya malah nggak bayar, terbalik dunia. Insya Allah Bu, tidak akan dibawa ke Jakarta, tidak akan dibawa ke pusat, semuanya buat Cilegon, amin. Buat Serang, amin. Buat sekitar di Banten ini, amin. Mudah-mudahan ibu punya amal soleh, itulah yang melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran. Baik, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebentar lagi ada ibu-ibu yang maju ke depan, bersedekah cincinnya, gelangnya, giwangnya, kalungnya, antingnya. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat yang kau kabul, apa yang menjadi kesusahan yang kau tolong, apa yang menjadi doanya yang kau makbulin, apa yang menjadi kesulitannya juga engkau tolong, apa yang menjadi keinginan yang kau jabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya hitung sampai 10. Silakan maju ke depan. 10. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. 9. Yang di atas gimana caranya turun? Hah? 8. Darmawan, mungkin yang mau cincin tuh di atas duluan kali. Mana petugasnya, mana petugasnya? Jangan balik dulu, sini dulu mau didoain. Sini dulu. 7. 6. Sini dulu mau didoain. Jangan balik, ibu di sini dulu. Geser, geser, geser. Geser, Mi, Babi, Habib, geser. 5. 4. 'Masya Allah, udah niat nih. Mat bantu. Amin, insya Allah. 3. Saudara sedang sakit. Masya Allah. Yang punya anak, insya Allah nih, Mat. Saya bantuin saya. 2. Hehehe, bentar ya. 2 habis udah. 7. 6. Kenapa nggak diantep lagi? Kehilangan. Kan punya TV sendiri insya Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Syekh, maafi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Tangannya gunakan ayo. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha Bapak Ibu perlu tahu terjemahnya. Hasbi Rabbi Jalallah, telah mencukupi aku Tuhanku Allah yang Maha Agung. Makanya kita begini, ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku kecuali hanya Allah.
alal hadi sallallahu, ini salawat untuk penyebab petunjuk Nabi Muhammad, salawat Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ibu-ibu yang sudah bersedekah jangan kembali dulu, tetap di depan. Mau didoakan, ayo semuanya. Hasbi Rabbi Jalallah, tangannya mana ayo. Ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Allah telah mencukupkanku, di hatiku hanyalah Allah. Untuk Nabi salawat Allah, tiada Tuhan selain Allah. Ayo sama-sama. Allah telah mencukupkanku, di hatiku hanyalah Allah. Untuk Nabi salawat Allah, tiada Tuhan. Ini qasidah tauhid, semuanya baca. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu. Prinsip hidup la ilaha illallah. Allah telah mencukupkanku, di hatiku hanyalah Allah. Untuk Nabi salawat Allah, tiada Tuhan selain